Ya, selamat sore Pak Pelipus, Pak Rali. Selamat sore Pak Pelipus, Ibu. Pak Rali. Oke ya, kita mulai saja ya kegiatan kita webinar pada sore hari ini. Oke, Bu. Oke, baik. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salve, salam kebajikan, salam damai sejahtera, dan salam dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan kita. Atas penyertaannya kita dapat berjumpa melalui ruang virtual pada sore hari ini terkait dengan update substansi pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Sebelum kita masuk dalam penyampaian materi update substansi pengelolaan kinerja pada PMM, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai moderator yang akan membersamai Bapak Ibu peserta pada sore hari ini bersama dengan kedua rekan saya, ada Pak Oparge, Rali Ayub Amnifu, dan juga Bapak Pelipus Mere yang sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Saya Delvia Tabita Tahuliliki, SPD KGR, saya mengajar pada SMP Negeri 1 Waingapu yang merupakan salah satu penggerak komunitas Bergema 2. Dan pada sore hari ini juga bersama dengan kita Bapak host yaitu Bapak Okmarge Lari dari SMP Negeri 1 Satap Pene Selatan yang merupakan penggerak komunitas Bergema 2, dan Bapak Pelipus Mere mengajar pada SMP Negeri Satap Oebelo dan juga merupakan salah satu penggerak komunitas Bergema 2 yang akan menjadi narasumber pada sore hari ini yang akan membersamai Bapak Ibu peserta yang hebat selama 2 jam ke depan. Untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu, program Bergema 2 merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Kemendikbud yang bertujuan untuk menggerakkan para penggerak komunitas belajar untuk mendorong transformasi pendidikan. Dalam hal ini, Balai Layanan Platform Teknologi mengajak penggerak komunitas yang ada di seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan penggunaan platform Merdeka Mengajar dan pembentukan komunitas belajar dalam sekolah maupun antar sekolah kepada rekan sejawat. Dan kami bertiga berkolaborasi pada sore hari ini dalam webinar pada hari ini terkait dengan substansi pengelolaan kinerja pada PMM, serta webinar pada hari ini didukung oleh beberapa komunitas belajar yang sangat luar biasa. Ya, salah satunya ada komunitas matematika SMP dan juga didukung oleh komunitas belajar Saya Sehati, komunitas belajar MGMP PAK Sumba Timur, komunitas PMM Kabupaten TTS, SMP Negeri 1 Waingapu, dan juga komunitas belajar SMP Negeri Satap Pene Selatan. Ya, Bapak Ibu, saya akan lanjutkan kegiatan kita pada sore hari ini sebelum kita akan masuk pada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita pada sore hari ini, Bapak Pelipus Mere. Kita akan bersama mendengarkan penyampaian informasi terkait dengan daftar hadir, kemudian pertanyaan yang akan Bapak Ibu tulis atau sampaikan pada kolom chat yang ada di link YouTube, dan juga sertifikat yang akan kami berikan ketika webinar ini selesai dilakukan atau diselenggarakan. Untuk itu kepada Bapak Rali sebagai host kita pada sore hari ini dipersilakan untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan daftar hadir, link pertanyaan, dan juga link sertifikat. Kepada Bapak Rali dipersilakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru semua yang sudah bergabung di YouTube maupun
yang saya barusan bagikan di grup WhatsApp. Saya sudah bagikan Meet ya, link Meet. Jadi Bapak Ibu guru silakan bergabung. Baik, kegiatan ini akan ada merupakan sebuah pengimbasan dari bergema 2 itu tentang pengisian pada aplikasi PMM ya, tentang pengelolaan kinerja, dan akan disampaikan oleh narasumber. Kami bertiga ini merupakan guru bergema 2 angkatan 2. Jadi sebentar ini akan ada daftar hadir yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru sekalian, dan juga ada harus diisi oleh Bapak Ibu. Sertifikat yang akan didapatkan juga. Jadi ada harus diisi oleh sertifikat yang akan didapatkan juga. Sepertinya Pak Rali terlempar. Ibu Delvia. Ya, baik Bapak Ibu, Pak Rali. Ya, mungkin Pak Rali sebentar ya Bapak Ibu ya, karena gangguan jaringan di tempat jaringan. Pak Rali. Oke, baik, sudah ada. Ya, silakan Pak Oke, Rali. mungkin saya mau sampaikan bahwa di kabupaten kami di Timur Tengah Selatan hari ini listriknya mati hidup. Jadi jaringannya juga ikut terganggu. Jadi semoga sebentar penyampaian oleh Pak Mere sebagai narasumber utama, semoga jaringannya tidak terganggu. Soalnya dari pagi ini listrik sudah mati hidup, jadi jaringan juga kurang bagus. Seperti itu Bapak Ibu guru, untuk jangan lupa mengisi daftar hadir di akhir kegiatan.
isi daftar hadirnya itu ada upload bukti keikutsertaan. Jadi Bapak Ibu guru silakan screenshot saja kegiatan yang sedang berlangsung ini atau saat penyampaian materi oleh Pak Mere, kemudian diisi daftar hadirnya dan sertifikat akan dibagikan oleh Pak Mere di grup webinar, komunitas webinar. Oke. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu sebagai moderator. Silakan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Rali. Saya mau menyapa kembali lagi Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Selamat sore ya Bapak Ibu, tetap semangat. Webinar pada sore hari ini saya ingin menyampaikan kembali mungkin terkait dengan jaringan ya, gangguan jaringan, sehingga tadi kami pada awal kurang optimal ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Jimit ini. Ini adalah merupakan webinar terkait dengan update substansi pengelolaan kinerja pada PMM. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Moderator, Bapak Pelipus Mere. Untuk tidak lebih memperpanjang kata atau memperpanjang waktunya, sehingga Pak Pelipus akan menyampaikan materi-materi yang sangat luar biasa ya. Jadi nanti sebentar Bapak Ibu kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya setelah Bapak narasumber menyampaikan materi. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah raise hand, tolong raise hand-nya diturunkan. Kemudian nanti terkait dengan daftar hadir yang sudah disampaikan oleh Pak Rali, mohon diisi daftar hadirnya sehingga bisa menerima ya terkait dengan sertifikat berkaitan dengan webinar pada sore hari ini. Untuk itu silakan Bapak Pelipus Mere untuk menyampaikan materinya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terkait dengan profil Bapak Pelipus Mere SPDK yang merupakan guru matematika SMP Negeri 1 Atap Belo, merupakan salah satu peserta Google Certified Educator L1 Batch 7 Mentor Google Certified, merupakan salah satu guru penggerak angkatan 8. Mohon di mute Ibu Dolorosa. Oke, baik, terima kasih Ibu Dolorosa. Merupakan salah satu guru penggerak angkatan 8, kontributor perangkat ajar, penelaah aksi nyata batch 2, aktor awan penggerak, dan salah satu guru bergema gelombang 2 bersama dengan saya dan juga Bapak Rali. Untuk itu kepada Bapak narasumber hebat pada sore hari ini dipersilakan untuk menyampaikan materi yang luar biasa. Silakan Pak Pelipus. Mikrofon Pak, mikrofon. Pak Mere, mikrofonnya belum menyala. Oke, terima kasih untuk Ibu Delvia dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang pada sore ini sudah bergabung dalam room ini, yakni dengan Bapak Ibu bergabung dalam room ini artinya Bapak Ibu sudah mendukung program kami yaitu program guru bergema gelombang kedua. Dan pada sore hari ini kami akan melakukan pengimbasan terkait materi yang telah kami peroleh melalui program guru bergema ini. Nah, sore ini Bapak Ibu, kami akan memaparkan materi tentang substansi pengelolaan kinerja, yakni update terbaru. Jadi kita harus memperhatikan perkembangan dalam pengelolaan kinerja ini. Tidak selamanya yang sudah kita pelajari pada bagian pertama hingga saat ini tetap. Pasti ada perubahan-perubahan tertentu atas dasar masukan dan juga laporan-laporan melalui pusat bantuan. Sehingga tim pengembang PMM ini, tim pengembang dari pengelolaan kinerja melakukan perubahan. Kira-kira perubahan apa saja yang telah dirilis? Nah, Bapak Ibu di sini saya izin share screen.
Ini materi saya langsung ambil dari Linktree pengelolaan kinerja dalam platform Merdeka Mengajar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik. Sudah Berikut Pak Mere, sudah kelihatan. seri panduan platform Merdeka Mengajar, yakni substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, ada penyesuaian pada masa transisi pengelolaan kinerja. Hal ini sudah saya jelaskan dari awal bahwa karena ada berbagai laporan dari berbagai pihak terkait dengan teknis waktu pelaksanaan pengelolaan kinerja ini. Yang pertama Bapak Ibu perhatikan di sini, nomor 1 itu jika, ya ini perubahan pertama, yang awalnya tidak seperti ini, tetapi dalam perjalanannya tiba-tiba ada perubahan, yakni yang pertama, seorang guru ASN mendapatkan penugasan sebagai pelaksana tugas PLT kepala sekolah. Ya, jika seorang guru ASN mendapat tugas sebagai PLT kepala sekolah, nah apa yang dilakukan? Nah di sini Bapak Ibu sebagai pelaksana tugas kepala sekolah tetap mengerjakan SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah. Tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian kinerja di PMM untuk mendapatkan predikat kinerja dengan mengerjakan seluruh SKP mulai dari awal hingga akhir. Ya, jadi kalau sebagai PLT maka Bapak Ibu harus mengerjakan 2 SKP sekaligus, sebagai guru dan sebagai PLT kepala sekolah, begitupun dengan kepala sekolah definitif. Nah, ini tidak sesuai dengan yang awal. Awalnya waktu itu kan hanya kepala sekolah dan guru ASN. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan ternyata guru PLT kepala sekolah juga harus mengisi SKP dua-duanya, sebagai guru dan juga sebagai PLT kepala sekolah. Predikat kinerja yang dialirkan ke kinerja BKN dan dikonfirm menjadi angka kredit yang disebut sebagai predikat kinerja tahunan pada jabatan definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dan khusus untuk guru PLT kepala sekolah yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai guru akan dinilai oleh kepala dinas ataupun tim kerjanya, dalam hal ini pengawas. Ya, jadi Bapak Ibu PLT tetap, contohnya begini, misalkan Pak Arali seorang guru di SMP Negeri 1 Atap Pene Selatan, dan ternyata beliau ditugaskan sebagai PLT di sana. Maka Pak Arali mengerjakan 2 SKP sekaligus, SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT, dan dinilai oleh kepala dinas atau tim kerja, yaitu pengawas. Oke, itu transisi yang pertama. Lalu transisi yang kedua, Bapak Ibu, seorang pegawai ASN diperbantukan di sekolah swasta. Nah, ini yang bulan April kemarin saya sempat mendampingi beberapa teman guru di kecamatan saya, ya, di Kecamatan Abu Dhabi Selatan, dan juga Kuanfatu kemarin. Kita tahu bahwa semua PNS, ASN, PNS dan P3K semua harus mengerjakan kinerja melalui PMM. Ya, dalam berjalannya waktu, akhirnya tim pengembangan pengelolaan kinerja memutuskan atau mengeluarkan bahwa pegawai ASN yang bertugas di sekolah swasta itu tidak perlu mengerjakan kinerja di PMM, tetapi langsung ke kinerja BKN seperti yang tahun-tahun sebelumnya.
Ya, dengan catatan honor, alur, dan atasan yang tersedia di sana. Karena kemarin ada beberapa sekolah yang gurunya PNS di sekolah swasta, ya di sekolah swasta, namun kepala sekolahnya adalah honorer, sehingga guru tersebut tidak bisa dinilai oleh kepala sekolah karena berstatusnya honor. Maka untuk itu, pada poin kedua ini, setiap guru yang mengajar di sekolah swasta, ya tetap mengerjakan kinerja melalui kinerja BKN, ya tidak melalui PMM. Oke, itu jelas. Jadi Bapak Ibu yang kemarin tidak sempat isi di PMM ataupun sudah terlanjur isi, tetap Bapak Ibu sinkron agar data yang Bapak Ibu isi di PMM ini teralir ke kinerja BKN. Tinggal Bapak Ibu melanjutkan di kinerja BKN. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga Bapak Ibu, seorang pegawai ASN di luar naungan Kemendikbudristek atau Pemda menjadi PLT kepala sekolah di sekolah negeri, misalnya Kemenak, ya. Di sini ada dua skenario. Yang pertama, jika pegawai tercatat datanya di Dapodik, maka bisa melanjutkan penilaian kinerja di PMM. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak tercatat datanya di Dapodik, maka bisa hubungi pusat bantuan di PMM. Tinggal ikut arahannya seperti apa, nanti Bapak Ibu lanjutkan untuk mengerjakan pengelolaan kinerja, baik itu melalui PMM maupun kinerja BKN. Itu poin yang ketiga. Lalu ada perubahan yang keempat. Seorang pegawai ASN sedang cuti di luar tanggungan. Ya, sedang cuti. Apakah guru tersebut harus mengerjakan RPP atau tidak perlu? Ya, jadi di sini jika seorang pegawai ASN sedang cuti di luar tanggungan, maka tidak perlu membuat SKP atau melakukan pengelolaan kinerja di sistem manapun, terhitung sejak penetapan pada SK cuti. Ya, jika sedang cuti tidak perlu mengerjakan SKP. Oke, yang kelima, seorang pegawai ASN bekerja di sekolah Indonesia di luar negeri. Ya, mungkin ini tidak ada di room ini, tapi perlu saya jelaskan bahwa ini yang terbaru kemarin. Pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM, tetapi tetap membuat SKP melalui pengelolaan kinerja yang ada di kinerja BKN sesuai dengan alur, honor, dan atasan yang tersedia di sana. Itu khusus guru yang mengajar di sekolah luar negeri, ya sekolah Indonesia luar negeri. Oke, poin yang keenam. Seorang pegawai ASN sedang tugas belajar. Nah, bagaimana dengan seorang pegawai atau guru yang sedang tugas belajar? Di sini ada dua mekanisme. Yang pertama, untuk tugas belajar dengan biaya instansi, pegawai bisa memproses pengelolaan kinerja melalui kinerja BKN. Tetapi untuk guru yang tugas belajar mandiri, karena masih bertugas di satuan pendidikan tersebut, maka tetap mengisi SKP dan melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Jadi tetap melalui PMM ya. Sementara kalau dia izin bertugas atau izin belajar keluar sehingga tidak sempat mengajar lagi, misalkan kan izin tidak sempat mengajar di sekolah tersebut, maka dia harus mengisi kinerja ini melalui kinerja BKN, tidak melalui PMM. Lalu yang ketujuh, seorang pegawai ASN resign atau pensiun sebelum periode pengelolaan kinerja selesai. Di sini himbauannya adalah tetap membuat SKP di PMM hingga akhir periode kerja. Nah, ini saya punya cerita sedikit Bapak Ibu. Hampir tiap hari ada Bapak Ibu kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang katanya sudah mau dekat pensiun, jadi kami tidak usah isi. Ya. Kami sudah dekat pensiun jadi usah isi ya. Itu yang kemarin beberapa orang datang
dan menyampaikan di saya lewat WA bahwa SKP tahun 2023 belum diterbitkan, belum disetujui oleh atasan. Karena waktu itu diberi kesempatan sampai dengan bulan Februari tetapi tidak isi. Sudah lewat bulan Februari, nah sekarang baru mau buat perencanaan. Seharusnya tetap kita buat perencanaan dari awal, laporannya terlambat tidak masalah. Yang penting perencanaan sudah ada. Nah, perencanaan ini pakai batas waktu. Ya, tidak setiap bulan kita perencanaan di awal, laporan di akhir, seperti itu. Jadi, walaupun Bapak Ibu sulit untuk mengakses pengelolaan kinerja ini, baik itu karena alasan jaringan dan lain-lain atau mau pensiun, tetap buat perencanaan. Sehingga ketika besok-besok diminta, tinggal kita print atau buatkan laporan. Seperti itu. Kalau tidak buat perencanaan, mana kita mau isi dan bukti duk mau isi di bagian mana? Ya, tentu tidak bisa. Itu ketujuh, transisi pengelolaan kinerja berdasarkan beberapa hal terkait dengan masukan lewat pusat bantuan PMM. Banyak sekali keluhan-keluhan sehingga terbitlah 7 transisi ini. Oke, kita lanjut ke yang berikut. Apa itu tahap penilaian kinerja? Di sini ada 3 tahap. Ya, ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Dan saya yakin pada tahap perencanaan ini, pada tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, sudah dilakukan. Yang belum saat ini yaitu tahap penilaian. Di tahap perencanaan Bapak Ibu sudah memilih indikator RHK ya di praktik kinerja, memilih RHK melalui diskusi, observasi dengan rekan sejawat maupun dengan kepala sekolah dan juga mengisi refleksi lanjut. Itu waktu pelaksanaan. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Nah, di sini tinggal penilaian. Jangan bilang kami sebulan 6 jadi baru mau isi perencanaan. Ya, seharusnya perencanaan di bulan 2, waktu itu yang rilisnya bulan 2. Lalu bulan 3, 4, 5 itu pelaksanaan. Penilaian di bulan Juni. Jadi bulan Juni ini kita lanjut di penilaian, bukan baru mau isi dia pun perencanaan, mau bikin apa. Ya, kemarin banyak sekali. Mohon maaf terutama untuk guru-guru SD itu banyak sekali yang baru mau isi SKP atau RHK. Ya. Jadi seharusnya itu diisi pada bulan Februari. Pelaksanaan observasi di bulan Maret, tindak lanjutnya di bulan April dan Mei. Seperti itu, Juni tinggal penilaian. Nah, di tahap penilaian Bapak Ibu, untuk praktik kinerja sendiri, guru akan mendapatkan rating praktik kinerja dari kepala sekolah yang dilandaskan pada upaya refleksi, upaya mempelajari dan praktik kinerja. Ya. Lalu pada perilaku kerja, penilaiannya adalah guru akan mendapatkan rating perilaku kerja dari kepala sekolah dengan mempertimbangkan perwujudan dan dampak dari setiap aspek perilaku kerja. Nah, ini kemarin saya lihat banyak yang penting saya isi. Ya, yang penting saya isi kok habis kirim. Nah, ini sepertinya semacam tidak ada dampak dari pengelolaan kinerja ini. Kita asal isi saja, yang penting kirim kok selesai, kode hijau. Ya, itu benar-benar tidak ada dampak. Yang seharusnya kita membuat atau mengisi SKP ini, melakukan pengelolaan kinerja ini, agar bisa berdampak pada proses belajar mengajar terkhususnya kepada murid. Oke. Lalu yang keempat, yang ketiga, bagian pengembangan kompetensi. Nah, di sini guru mengunggah bukti dukung kegiatan yang sudah dilakukan dan dicek oleh kepala sekolah. Misalkan kemarin Bapak Ibu rame-rame mengikuti webinar hanya mau dapat sertifikat. Ya, diunggahlah pada tahap penilaian. Pada bulan Februari lalu saya menemukan satu guru mengisi daftar hadir. Baru bulan Februari. Sementara yang diminta adalah rekapan daftar hadir dari Januari hingga bulan Juni. 1 periode. Tetapi Februari Bapak Tua sudah tanda tangan daftar hadir upload di PMM. Ya, jadi itu sebenarnya salah. Bukti dukung ini diupload pada tahap penilaian ataupun pelaksanaan. Jangan saya baru start langsung isi bukti dukung karena bukti dukung sudah lengkap.
Contoh saya sertifikat subang tinggal upload saja di awal. Ya. Oke, jadi kita tunggu di tahap penilaian baru mengupload bukti dukung. Lalu yang keempat, dokumen akuntabilitas. Nah, di sini kepala sekolah. Kalau pertama, kedua, ketiga itu tugasnya kita pada tahap penilaian. Yang keempat ini tugasnya kepala sekolah, yaitu mengunggah dokumen akuntabilitas dari pelaksanaan tugas keseharian guru. Ada 4 itu. Yang pertama, dokumen KOSP. Yang kedua, dokumen perencanaan satuan pendidikan. Yang ketiga itu dokumen laporan satuan pendidikan. Dan yang keempat, rekapitulasi kehadiran guru. Untuk 4 dokumen ini saya bisa share formatnya sebentar. Kalau misalkan belum. Kalau sudah ya lebih baik. Oke, kita lanjut. Arah transformasi pengelolaan kinerja, pengakuan dan evaluasi atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, jadi arah transformasi kita ini mendapatkan pengakuan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tidak kita hanya isi-isi saja kok selesai. Ya, kita punya arah yang jelas, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kita ketika melakukan observasi dan lain-lain, ini kita punya harapan besar supaya terjadi perubahan di kelas. Ya. Di sini ada perubahan mindset. Yang pertama, jika perubahan mindsetnya, jika guru dan kepala sekolah menjalankan pengelolaan kinerja sebagai bagian dari proses pembelajaran, maka guru dan kepala sekolah terus melakukan upaya peningkatan kualitas kerja melalui dialog, refleksi, dan umpan balik. Ya. Ada yang ikut kosong dan sampai kemarin isi-isi sah. Ya, kadang satu orang isi kok selesai. Sehingga guru dan kepala sekolah dapat diberikan pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dampaknya, transformasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terwujud. Jadi arah kita ini meningkatkan kualitas pembelajaran tentu kepada peserta didik. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang berikut, mohon maaf saya ingin tanya, mungkin penjelasan saya ini pas atau terlalu cepat? Pas, Bapak. Pas, oke. Karena kemarin ada yang komentar, jangan bawa logo Flores ke sini karena Om cepat-cepat. Baik, kita lanjut. Ekspektasi pada tahap penilaian. Ini tahap 1 dan 2. Jadi ada 2 tahap. Tahap yang pertama, mengapa perlu dinilai kira-kira? Mengapa perlu dinilai? Yang pertama, setiap daerah dan satuan pendidikan memiliki tujuan dan sasaran untuk dicapai dalam periode tertentu. Jadi itu alasan pertama kenapa harus dinilai. Lalu yang kedua, secara kolektif, kinerja guru dinilai untuk mengetahui sejauh mana guru bisa berdaya dalam mencapai tujuan dan sasaran satuan pendidikan. Lalu secara individu guru sendiri, penilaian untuk guru adalah bentuk pengakuan atas kinerjanya yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi saya tuh kalau mau melakukan penilaian kinerja, saya ingin teman-teman atau guru ataupun atasan saya harus benar-benar menilai saya. Kalau baik bilang baik, kalau tidak bilang tidak. Sehingga benar-benar berdampak. Jangan sampai karena perasaan dari kita taruh ke baik semua. Ya. Oke, lalu yang kedua, apa yang dinilai? Ya, apa yang dinilai? Yang pertama, praktik kinerja. Praktik kinerja adalah berfokus pada upaya guru dalam berefleksi, belajar, dan mengubah praktik pembelajarannya menjadi lebih berdampak pada peserta didik. Itu praktik kinerja yang selama ini kita observasi, lalu kepala sekolah datang observasi kita, lalu kita mengerjakan administrasi dan lain-lain. Ya. Lalu yang berikut, perilaku kerja. Ini berfokus pada upaya guru dalam mewujudkan perilaku berakhlak ASN yang berdampak pada pembelajaran. Dan yang ketiga, pertimbangan bagi atasan sesuai ekspektasinya.
yang meliputi ketercapaian poin pengembangan kompetensi, ketuntasan tugas tambahan, dan ketercapaian tugas sehari-hari yang tertera pada dokumen akuntabilitas pegawai. Ya, jadi ini yang ketiga ini sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah. Kalau misalnya pertama di bawah ekspektasi, lalu yang kedua juga di bawah ekspektasi, sementara kalau dokumen apa ketercapaiannya bagus atau pengembangan kompetensinya sesuai, misalnya tercapai pada sesuai dengan target, maka ini menjadi pertimbangan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan ekspektasi yang sesuai dengan kinerja guru di sekolah. Lalu yang ketiga, siapa yang menilai? Secara makro, penjabat penilai kinerja yang berwenang dalam menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan. Ya, Kepala Dinas Pendidikan itu secara makro. Lalu secara mikro, penilaian kinerja guru adalah kepala sekolah, baik definitif maupun PLT, yang terlibat langsung dalam memantau dan membina kinerja guru sehari-hari. Dan kepala sekolah akan menetapkan predikat kinerja guru. Nah, ini semacam lebih adil daripada kayak lalu-lalu yang tahun-tahun sebelumnya itu kan kita kadang isi tidak sesuai dengan dia punya ekspektasi. Guru boleh pintar tapi pelaksanaan di kelas tidak aktif ataupun malah ketika masuk kelas siswa tidak suka, ya itu sama saja. Ataupun guru boleh aktif tapi malas kerja, ya sama saja. Maka ini dengan sistem PMM ini kepala sekolah bisa melihat langsung, tidak hanya praktik kinerja, tidak hanya perilaku kerja, tetapi juga bisa mempertimbangkan sesuai ekspektasinya kepala sekolah. Seperti itu. Itu bagian yang pertama. Lalu yang keempat, kapan kinerja dinilai? Kapan? Dimulai bulan Juni. Ya, dimulai pada bulan Juni. Predikat kinerja guru untuk periode 1 dapat ditetapkan oleh kepala sekolah. Ya, mungkin kalau di tempat saya sudah dikirim ke dinas, ya sudah dikirim, namun belum ada tanggapan apakah itu sudah disetujui atau belum. Intinya sudah dikirimkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekolah sudah dikirimkan atau belum? Ya, semoga di bulan Juni ini semua sudah SKP-nya, maksudnya pengelolaan kinerja sudah lengkap, baik itu dari guru maupun kepala sekolah, baik dari praktik kinerja, perilaku kerja maupun bukti dukung. Semua sudah selesai sehingga dikirim ke dinas untuk diteruskan Kemendikbudristek. Selanjutnya Kemendikbud kembali ke dinas, dinas kembali ke kepala sekolah menetapkan kinerja seorang guru. Lalu dimulai pada bulan Desember, predikat kinerja guru untuk periode 2 dapat ditetapkan oleh kepala sekolah. Ya. Jadi pertama periode 1 Januari sampai Juni, kedua bulan Juli sampai Desember. Di akhir tahun anggaran, Kemendikbud akan menganalisis capaian dan upaya peningkatan kinerja guru dari periode 1 ke 2 dan menetapkan predikat kinerja tahunan. Lalu yang kelima, bagaimana cara menilainya? Mungkin kemarin ada yang bertanya, Pak, saya punya ini kenapa 40 semua? Atau nilainya 70 tapi dia punya predikat kurang. Lalu ada predikatnya bagus tapi nilainya 40. Seharusnya 40 itu kan di bawah ekspektasi, kenapa baik? Nah, itu kita bisa pelajari di sini. Bagaimana cara menilainya? Kadang ada, mohon maaf, sebagai PLT atau kepala sekolah yang menilai Bapak Ibu guru, itu bisa memahami lebih lanjut sehingga tidak kesalahan dalam menilai guru-guru di sekolah. Karena beberapa hari yang lalu saya menemukan, bukan di guru-guru di sekolah saya ataupun di tempat saya, tetapi di media sosial saya menemukan bahwa satu sekolah itu nilainya 40 semua, lalu ekspektasinya di atas ekspektasi. Nah, ini tidak sesuai, padahal rentangnya sudah jelas. Rentang yang jelas itu seperti ini, 80 sampai 100 itu di atas. Sementara 40 sampai dengan 80 itu sesuai ekspektasi, lalu di bawah 40 itu kurang sesuai, ya, kurang di bawah ekspektasi.
Jadi kita harus sesuaikan, jangan sampai kita asal taruh di atas sesuai, sementara angka yang diperoleh tidak sesuai. Jadi harus sesuai dengan rentang yang ada. Lalu yang kedua, ranting perilaku kerja ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan perwujudan dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran selama periode berlangsung. Dan yang ketiga, penetapan predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan capaian rating praktik kinerja dan perilaku kerja, serta selain yang disampaikan melalui dialog kinerja yang tercantum pada kesepakatan SKP, yakni kita punya RHK bukti dukung itu semua. Lalu seperti apa hasil akhir penilaiannya? Di akhir periode, baik periode 1 maupun periode 2, guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai. Sangat baik, butuh perbaikan, kurang atau sangat kurang. Ya, PMM akan mengeluarkan pertinjau terhadap predikat tersebut melalui dokumen evaluasi kinerja periode 1 dan periode 2 pada tahun berjalan. Melalui kinerja BKN, guru dapat mengajukan sanggahan keberatan kepada kepala sekolah melihat hasil final predikat kinerja pegawai hingga kelak mendapatkan angka kredit di akhir tahun anggaran. Oke, itu bagian tahap penilaian. Jadi kunci dari tahap penilaian ini yang pertama adalah proses untuk memberikan pengakuan dan evaluasi atas kinerja guru yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua, pada setiap akhir periode, baik periode 1 maupun periode 2, melalui PMM, guru akan mendapatkan predikat kinerja pegawai dari kepala sekolah. Lalu pada bagian ketiga, predikat kinerja guru ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan ranting praktik kinerja dan ranting perilaku kerja, serta ekspektasi lain yang disampaikan melalui dialog kinerja dan tercantum pada kesepakatan SKP. Ya, jadi itu poin penting, dan ada tiga poin yang sebagai tahap penilaian kepala sekolah terhadap pegawai atau guru. Oke, bagaimana predikat kinerja ditetapkan? Sebelum itu saya ingin menyapa Bapak Ibu, jangan sampai sudah bosan, saya omong terlalu banyak di sini. Oke, coba Bapak Ibu yang hadir lewat Rumit ini memberikan tanda jempol buat saya. Sekalian saya coba izin untuk beberapa yang bergabung. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, 4 variabel pengelolaan kinerja dan hubungannya dengan tahap penilaian. Maaf saya off cam karena jaringan kurang bagus di sini. Yang pertama, variabel praktik kinerja. Variabel praktik kinerja yang mana adalah upaya peningkatan satu indikator yang dilakukan sepanjang pelaksanaan siklus peningkatan kinerja. Tindak lanjut dinilai, aspek penilaian yaitu upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik itu yang dinilai. Lalu skala atau basis menentukan predikat, ada di atas ekspektasi, ada sesuai, dan ada yang di bawah ekspektasi pimpinan. Itu untuk praktik kinerja. Lalu perilaku kerja. Upaya peningkatan 7 perilaku kerja berakhlak pada akhir masa pengelolaan kinerja.
Di situ juga sama, ada 3 ranting, yaitu di atas, sesuai, dan di bawah ekspektasi. Aspek penilaiannya adalah perwujudan fokus 7 aspek perilaku, dan yang kedua dampak perwujudan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan yang variabel yang ketiga yaitu pengembangan kompetensi, di mana guru atau pegawai melakukan kegiatan bermakna untuk menunjang peningkatan praktik kinerja setidaknya 2 jam per minggu. Nah, tindak lanjut dinilai bisa dipertimbangkan, lalu aspek penilaiannya adalah poin pengembangan kompetensi. Nah, ini rentangnya lebih besar 32 itu di atas ekspektasi, lalu 32 poin sesuai ekspektasi, kalau kurang dari 32 di bawah ekspektasi. Nah, kira-kira Bapak Ibu kemarin memilih berapa? Apakah lebih dari 32 ataukah kurang atau pas-pas 32? Dan saya lihat kebanyakan pas 32. Tetapi hasil ini tidak menjadi nilai akhir bagi Bapak Ibu guru. Saya ambil contoh kemarin ada, ya saya contohkan saya sendiri saja. Misalkan saya mengambil 40 poin dan ternyata pada pelaksanaannya tidak mencapai 40, misalkan hanya 28. Nah, artinya kalau 28 di bawah 32, maka di bawah ekspektasi pimpinan. Tetapi jangan ragu karena ini bukan sebagai hasil akhir. Jangan sampai Bapak Ibu bikin kok sebentar kalau memang sudah jadi, nah reset buang semua kok ambil yang ada. Ya, misalkan kemarin saya buat sertifikat pelatihan mandiri. Ternyata sampai dengan sekarang sertifikatnya pelatihan mandirinya tidak ada, tidak terbit. Saya langsung ambil tindakan, saya hapus RHK, saya rubah yang lain. Seharusnya tidak usah karena itu merupakan pencapaian kita selama perencanaan. Apakah perencanaan kita ini terwujud atau tidak? Ya, sebenarnya tidak usah hapus. Tetap saja kita upload yang ada. Sehingga ini menjadi refleksi kita untuk perbaikan ke depan. Ya, seharusnya tidak usah hapus. Jadi kalau Bapak Ibu terlanjur hapus ya sudah tidak apa-apa karena sudah kirim ke dinas. Oke, yang ketiga, yang keempat, dokumen akuntabilitas. Ini yang dikumpulkan oleh kepala sekolah, yakni dokumen kurikulum, rencana program, laporan satu pendidikan, dan daftar rekapitulasi kehadiran satu periode, mulai dari Januari hingga dengan bulan Juni. Ini perlu dikumpulkan agar predikat kinerja bisa ditampilkan untuk pegawai. Kalau sudah kumpul, maka kita tunggu kok predikat keluar, tidak akan keluar. Jadi empat dokumen ini yang harus dikumpulkan oleh kepala sekolah, ya, yakni dokumen kurikulum, perencanaan, laporan, dan rekapitulasi kehadiran satu semester. Jadi harus dikumpulkan. Lalu yang berikut ada tahapan penilaian pengelolaan kinerja. Nah, ini cukup panjang. Saya rasa cukup jelas ya tahapannya karena kita sudah melaksanakan dari Januari. Ya, hingga hari ini tetap kita melaksanakan pengelolaan ini, dan saya rasa tahap penilaian ini sudah kita lalui, tidak perlu saya bahas di sini. Yang penting Bapak Ibu yang hadir ini kalau memang kepala sekolah tetap pelajari tahap penilaiannya sehingga tidak salah, ataupun guru yang ditugaskan kepala sekolah untuk membantu mengerjakan. Ya, jadi kita harus perhatikan baik tahapannya. Jangan sampai belum ini kita lanjut di tahap yang berikut. Harus sesuai dengan alur. Mulai dari rekap penilaian kinerja guru, lalu pengiriman data. Kalau rekap ini itu dari sekolah, kepala sekolah itu rekap semua. Lalu kepala sekolah mengirimkan data ke dinas pendidikan. Kepala sekolah mengecek kembali daftar guru yang perlu dinilai di bawah satuan pendidikannya. Jadi semacam ada guru yang di sekolah saya ada 18, misalkan ambil contoh 18, lalu ketika mengajukan ke dinas, ternyata guru hanya 17 orang, maka satu orang yang tidak ada SKP-nya, ya tidak ada SKP, sehingga kepala sekolah harus mengecek kembali daftar guru yang terdaftar di sana. Siapa-siapa kalau sudah lengkap, dokumennya sudah sesuai, semua
rencana kinerja guru sudah 100%, bukti dukung sudah diunggah, tugas tambang sudah diunggah, baik itu guru maupun kepala sekolah, silakan boleh mengirimkan data ke Dinas Pendidikan. Ya. Lalu setelah itu Kemendikbudristek akan analis dari isian dan data pengelolaan kinerja guru yang sudah diinput dalam fitur pengelolaan kinerja PMM. Data digunakan untuk merekomendasikan predikat kinerja organisasi yang akan ditetapkan oleh kepala dinas. Jadi setelah ke dinas, lanjut ke Kemendikbudristek, lalu Kemendikbudristek menganalisis, lalu mengirimkan predikat kinerja organisasi atau satuan pendidikan kepada ini Bapak Ibu, kepala dinas akan teruskan kembali kepada kepala sekolah, menetapkan predikatnya lalu dikirim kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah menerima predikat tersebut lalu menetapkan predikat untuk guru di satuan pendidikan masing-masing. Nah, rentangnya sudah jelas tadi, ada yang di atas, ada yang sesuai, ada yang kurang, atau ada yang sangat kurang, atau perlu perbaikan. Ya, itu rentangnya. Pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan. Ini tidak perlu saya bahas karena ini tugasnya kepala sekolah. Untuk apa, seperti apa, Bapak Ibu bisa langsung baca di Linktree ya, di Linktree tentang pengelolaan kinerja. Sebentar saya akan tampilkan linknya, tinggal Bapak Ibu akses. Semua sudah lengkap di sana, tinggal kita berliterasi saja, kita baca. Kalau belum dipahami kita baca. Ya, di sini ada, ya ini penilaian, data penilaian dianalisis oleh Kemendikbudristek. Ya, ini yang nilai yang dianalisis yaitu mulai dari ranting praktik kinerja dan ranting perilaku kerja. Ranting praktik kinerja ada 3, upaya refleksi, upaya mempelajari, dan upaya perubahan praktik. Sementara ranting perilaku kerja yaitu perwujudan dan dampak perilaku terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Dan jangan lupa satu yang terakhir itu adalah dokumen bukti dukung. Itu juga menjadi bagian dari analisis dari Kemendikbudristek. Sabar, mohon izin sebentar. Baik, kita lanjut. Ini bagiannya kepala sekolah dan saya rasa tidak perlu kita bahas karena ini tugasnya Bapak Ibu kepala sekolah. Kalau memang ada yang perlu disampaikan ataupun yang belum paham tentang ini, bisa langsung akses di Linktree yang akan dibagikan. Linktree ini terlalu banyak Bapak Ibu, ada banyak file, jadi kita membaca satu juga lumayan. Jadi paling kita ketika mengalami kendala kita cari, Kalau kita baca dari ujung ke ujung bisa tahun belum habis. Ya, oke, kita lanjut. Pada akhir tahap pengiriman data penilaian ke Dinas Pendidikan disimpulkan bahwa 1. Guru diberikan ranting praktik kinerja dan perilaku kerja oleh kepala sekolah. Ini belum selesai, ya belum final. Lalu yang kedua, kepala sekolah mengirimkan data dan ditindaklanjuti oleh Kemendikbud. Lalu tahap ketiga, Kemendikbud mengirimkan data ke Dinas Pendidikan setempat untuk menetapkan predikat kinerja organisasi. Seharusnya masih ada 3 ya. Ini slide-nya terpotong. Ya, lalu yang ketiga, setelah Kemendikbud mengirimkan data ke dinas, itu nanti dinas kembalikan kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah menetapkan kinerja guru. Ya. Lalu pemetaan predikat kinerja organisasi. Kepala Dinas Pendidikan menentukan predikat kinerja observasi. Di sini terlihat jelas, ini contohnya di sini ada beberapa kriteria ya, ada sangat baik, ada baik, dan ketentuannya ada di sini. Istimewa jika 50% guru mendapatkan predikat istimewa.
baik jika 50% dari guru mendapat predikat baik. Ini predikat organisasi. Ya, misalnya di satu sekolah ini ternyata ada misalkan 12 orang guru di sekolah saya, contohnya 12 orang guru. Dan ternyata setelah dianalisis dan dari 12 orang guru ini ada 6 orang yang mendapatkan predikat baik. Berarti satuan pendidikan kita mendapatkan predikat baik. Ya, organisasinya baik. Seperti itu. Kalau di bawah 50% berarti butuh perbaikan. Seperti itu. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Ini kemungkinan salah slide ya. Penetapan predikat kinerja guru. Nah, di sini ya, ini tadi saya bahas pertama Bapak Ibu. Ini contohnya di sini, 48 ini kan betul sesuai dengan ekspektasi. 78 betul sesuai. 90 betul sesuai di atas ekspektasi. Nah, sementara yang saya sempat lihat waktu itu nilainya 40 tetapi predikatnya ratingnya di atas ekspektasi. Nah, itu sangat-sangat tidak sesuai. Jadi kalau kita merubah, mungkin kita ingin membantu guru karena nilainya rendah, jangan rubah di sini Bapak Ibu, langsung kita rubah di praktik kinerjanya atau perilaku observasi, perilaku kerja. Ya, kalau kita rubah di praktik kinerja, maka otomatis kita akan ulang dari awal. Sementara kalau merubah rating perilaku, tinggal kita pilih-pilih. Yang penting Ibu ada triknya. Kita pilih yang paling bawah semua. Semakin ke bawah itu nilainya semakin tinggi. Ya, semakin ke atas nilainya semakin rendah, poinnya semakin rendah. Jadi kita harus memilih yang paling bawah. Tetapi jangan bawa semua. Kalau bawa semua nanti dapat 100. Nanti langsung dapat 100. Ya, kombinasi lah. Artinya sesuai dengan perilaku guru tersebut. Jangan sampai kita menilai tanpa melihat perilaku guru. Ya. Ya, ini tentang poin pengembangan kompetensi. Ini targetnya 32, realisasi 32, baik-baik. Ini sangat baik. 32. Ini sangat baik karena dia di atas dari 32 poin. Nah, ini di bawah ini kan dia punya kolom sebelahnya perilaku kerja. Sementara ini yang bukti dukung yang kita buat. Yang kemarin ambil 32 poin, 50 poin ya silakan ditulis. Realisasinya berapa? Bukan kita hitung sendiri, kita upload yang sudah ada. Kalau memang sampai hari ini dan ternyata tidak dapat sertifikatnya, silakan isi saja yang ada. Nanti otomatis muncul di bagian sini. Ya, dan ini tidak terpengaruh dengan hasil atau penilaian kepala sekolah tentang predikat kinerja kita. Tidak akan pengaruh. Tetapi ini menjadi sebuah refleksi sehingga kedepannya kita bisa melakukan perbaikan. Ini sama sampai di yang terakhir. Ya, ini predikat satuan pendidikan seperti ini. Misalkan SMP Negeri 1 atau Belo mendapatkan predikat baik. Kenapa? Karena ada 18 guru, 9 orangnya 50%. Dapat baik 50% atau 9 orang mendapat predikat baik. Maka sekolah tersebut akan mendapatkan predikat organisasinya baik. Seperti itu. Kalau dari 18 orang dan ternyata baik hanya 7 orang, yang jelas tidak mencapai 50%. Berarti kita nanti turun ke di bawah baik, yaitu mungkin kurang. Ya, sangat baik, kurang, dan sangat kurang. Seperti itu. Oke, setelah selesai Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu guru akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Ini yang disebut sebagai dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Ya, jadi kita dapat seperti ini yang bisa kita cetak Bapak Ibu. Kita kerja panjang-panjang selama 6 bulan hanya dapat 1 lembar kertas yang begini. Ya. Dokumen evaluasi kinerja periode 1-2 tahun berjalan. Kita yang dapat 1 lembar ini. Mungkin masih banyak, screenshot hanya 1 saja yang saya lihat di sini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini tahap akhir, tahap penetapan predikat. Tadi sudah saya jelaskan, ini hanya dia punya rangkuman. Rangkuman seperti ini. Kepala dinas menetapkan predikat kinerja, kepala sekolah menyesuaikan predikat kinerja, kepala sekolah mengirimkan predikat kinerja kepada guru, dan guru mendapatkan dokumen evaluasi periode berjalan yang tadi 1 lembar itu. Oke.
Dan ini rekap proses penetapan dari awal hingga akhir yang tadi saya omong-omong itu dia punya hasil di sini. Ini udah perekapan semua. Mulai dari siklus peningkatan kinerja sudah selesai hingga yang terakhir yaitu guru sudah mendapatkan dokumen evaluasi kinerja guru. Ya, periode berjalan. Kita start dari awal yang tadi panjang-panjang itu yang ada di sini semua. Tinggal Bapak Ibu lihat per tahap, linknya ada di deskripsi Bapak Ibu. Di deskripsi live YouTube maksudnya. Kalau di room mungkin Pak host atau Ibu moderator bisa bagikan link tree kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini. Oke, mungkin demikian yang dapat saya bahas pada kesempatan sore ini dan saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun mungkin terlalu cepat saya omong. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak narasumber yang hebat, Bapak Pelipus Mere. Sangat menarik ya penyampaian materinya terkait dengan pengelolaan kinerja PMM. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini yang ingin bertanya. Ya, mohon di raise hand. Kami akan membuka sesi pertama 3 orang penanya. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Oke, baik. Ya, yang pertama Ibu Sandi. Ya, silakan Ibu Sandi. Ibu Sandi Devliance Esnitsai. Silakan Ibu. Halo, Ibu Sandi. Ibu Sandi, apakah mendengarkan suara saya? Oke, baik. Kita lanjut. Ibu Yudhista. Silakan Ibu Yudhista. Ya, terima kasih Pak Siprianus. Pak Rali bisa membantu untuk membagikan link tree di kolom chat. Ya, silakan Ibu Yudhista. Mungkin gangguan jaringan. Ya, kita lanjut Pak Domingus Koparihi. Ya, silakan Bapak Domingus Koparihi untuk bertanya kepada Bapak narasumber. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu moderator. Ya, selamat sore Pak Domingus. Iya, bisa suara saya kedengaran dengan jelas, Ibu? Iya, terdengar Pak Guru. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu moderator kesempatan diberikan kepada saya yang saya hormati, Bapak narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini ya. Materinya sangat bermanfaat bagi saya. Minta maaf saya tidak on cam karena ada di tempat kerja yang tidak bisa, ini jaringannya agak lelet. Salam kenal bagi teman-teman semua. Mungkin yang pertama, kebetulan saya di sini salah satu rekan guru yang membantu kepala sekolah dalam hal mengolah atau memberikan penilaian atau membantu untuk mengerjakan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Dari awal hingga saat ini, khususnya kami untuk di sekolah saya sampai saat ini pun belum 100% dan belum sampai pada titik pengiriman data ke Dinas Pendidikan. Nah, saya agak tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Yang pertama terkait dengan penilaian. Setelah dijelaskan oleh Bapak narasumber terkait dengan penilaian, saya baru menyadari bahwa penilaian yang akan dilakukan oleh kepala sekolah seperti apa. Memang selama ini saya ikuti yang di berbagai kegiatan atau webinar, memang sama seperti ini. Hanya saja ketika setelah saya membuka atau coba klik kirim data, nah itu di situ kan akan muncul nilai daripada rekan-rekan guru. Nah, yang menjadi pertanyaan saya,
dari rating praktik kinerja atau nilai praktik kinerja itu kan ada nilai angka dan ada ratingnya. Nah, pertanyaan saya, ketika waktu kita memberikan di situ kan tidak ada angka. Nah, tiba-tiba saya kaget ketika buka atau kirim data, di situ muncul nilai. Nilai ini saya kaget karena kalau saya lihat hampir semua guru itu sama ketika waktu saya coba memberikan refleksi dan sebagainya. Toh muncul angkanya berbeda. Bahkan ada yang 100, ada yang 40, ada yang 90, ada yang 60 dan seterusnya. Di situ saya merasa, di mana kok saya rasa bersama dengan kepala sekolah tidak pernah memberikan angka, tapi munculnya seperti itu. Sementara waktu memberikan komentar memberikan umpan balik di dalamnya itu hampir semua sama karena praktik kinerja yang dilakukan oleh rekan-rekan itu bagus. Nah, kagetnya di situ kok nilainya seperti itu. Beda halnya dengan perilakunya itu. Kalau perilaku ya kita bisa masukkan seperti yang Bapak narasumber sampaikan, bisa pilih nomor 2, 3 dan terakhir. Nah, kalau itu kita bisa pahami dan itu memang ya sampai hari ini pun saya belum temukan kira-kira seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mohon penjelasan atau mungkin ketika nilai antara praktik kinerja dengan perilaku selisih, misalnya di praktik kinerja 100, sementara di perilaku dia 40. Nah, kira-kira apa konsekuensinya kalau seperti itu? Apakah ada dampaknya atau tidak? Nah, sebaliknya juga begitu. Ketika praktik kinerjanya turun, sementara kita naikkan di perilaku, apakah ada dampaknya atau tidak? Mungkin ini yang mungkin mohon memberikan penjelasan, sehingga kebetulan juga saat ini belum, khususnya di sekolah kami belum sampai pada pengiriman data. Dan yang terakhir terkait dengan dokumen. Nah, dokumen ini hampir ya saya bukan saya terus terang saja masih banyak rekan-rekan yang belum upload dokumen, sehingga sampai hari ini pun masih terkendala dengan pengiriman data ke Dinas Pendidikan. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh tidak kita kirim walaupun ada rekan-rekan yang belum upload dokumen yang sesuai dengan RHK yang dibuatnya di PMM. Mungkin seperti itu dari saya, Ibu narasumber, moderator. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Selamat sore. Baik. Iya, selamat sore. Terima kasih banyak Pak Domingus Koparihi atas pertanyaannya. Untuk Pak narasumber ya, yang pertama terkait dari pemberian rating praktik kinerja. Ketika memberikan rating tidak ada angka namun muncul nilai yang berbeda. Kemudian mohon Pak narasumber, pertanyaan kedua, mohon pencerahannya atau penjelasannya terkait dengan nilai praktik kinerja dan perilaku itu tidak sama. Ketika tidak sama, apakah ada dampaknya atau ada konsekuensi? Dan yang ketiga, apakah boleh mengirim data walaupun dokumen belum diupload oleh beberapa guru? Sekian dan terima kasih. Silakan Pak narasumber hebat. Masih di mute Pak, mohon di unmute mikrofonnya Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab. Saya juga salah satu yang membantu kepala sekolah untuk melakukan observasi kepada rekan sejawat hingga membantu untuk menilai teman-teman, karena agak banyak di sekolah saya, sehingga
perlu 1 orang guru untuk membantu. Nah, sesuai dengan pengalaman yang saya alami, bagaimana tiba-tiba yang kita isi tidak pernah angka. Tiba-tiba di belakangnya angka semua yang muncul. Oh, Pak Pelipus Mere dia 60, Pak Rali dia 80. Ini dapatnya dari mana kira-kira? Nah, awalnya juga saya bingung. Dan ternyata Bapak Ibu, hal tersebut terjadi ketika baik itu dari perilaku kerja maupun praktik kinerja, itu ada 3 pilihan. Kalau di praktik kinerja ada 3 pilihan. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Dia semacam, coba saya pun suruh kirim, saya bisa akses slide. Coba belum kirim, saya bisa akses, bisa tunjukkan. Di situ di bagian praktik kinerja ada 3 pilihan. Guru tersebut apakah melakukan tindak lanjut, terus itu pertama. Yang kedua, guru tersebut melakukan tindak lanjut, menyadari kesalahan, dan yang ketiga, tidak menyadari kesalahan di luar kendali diri. Ada 3. Nah, kalau kita pilih yang paling atas itu nanti nilainya akan rendah. Jadi kita pilih yang paling bawah, itu nanti dapatnya 3 semua. Begitupun di perilaku kerja, ada 5. Perilaku kerja ada 5. Jadi kalau kita pilih yang paling atas hanya saja, dia seharusnya dia melakukan tindak lanjut dan punya dampak. Baik di perilaku kerja maupun praktik kinerja. Jadi kalau kita mau memilih, kombinasi lah antara, kan ada 3 nomor kan. Nomor pertama 2, nomor kedua itu 2, nomor ketiga 3. Supaya ekspektasinya baik. Nah, untuk angka itu Bapak Ibu, untuk angkanya, angka itu dikonversi secara otomatis. Jadi di perilaku kinerja dan target perilaku itu kan hanya kalimat-kalimat. Seharusnya sebenarnya itu ada angka-angka yang tertuang di dalam, sehingga ketika isi sampai terakhir, maka yang muncul di sana adalah angkanya. Itu angka dapat dari mana? Merupakan konversi secara otomatis dari perilaku kerja dan praktik kinerja yang telah kita lakukan. Nah, agar mendapatkan angka yang bagus, seperti saran saya tadi, pilihlah ya, kalau praktik kinerja pilih 2, 2, 3. Kalau 1, 1, 1 jelas pasti di bawah 40 nanti. Kalau 1, 1, 1 ada 3 nomor. Nah, kalau pilih 1, 1 dan 3 mungkin di atas, mungkin sesuai ekspektasi karena nilainya di atas, di antara 40 sampai dengan 80. Nah, kalau kita pilih 3, 3 dan 3, tentu nilai kita akan 100. 3/3 kali 100. Ya. Tetap 100 nanti. Nah, mungkin kita nilai dapat 100 semua satu sekolah. Ya, tentu kita kombinasi antara 1, 2, 3 atau 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 1 ataupun 2, 2, 3. Hanya 3 saja. Itu yang di bagian praktik kinerja. Sementara di perilaku kerja, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa sudah paham bahwa paling atas nilainya semakin kurang. Dia semakin ke bawah nilainya semakin tinggi. Kalau kita pilih yang bawah semua ada 5, itu kalau pilih yang kelima maka jelas kita nilai 100 semua nanti. Yang perilaku kerja. Nah, untuk itu pilihlah yang 3, 4, 3, 4 ataupun 2 sesekali lagi ke 5 sehingga kita punya nilai itu kombinasi, jangan sampai 100 semua dari ujung ke ujung. Ya, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, coba Ibu moderator mengulangi pertanyaan. Ya, pertanyaan kedua. Mohon pencerahannya Bapak terkait dengan nilai praktik kinerja dan perilaku itu tidak sama. Apakah ada konsekuensinya? Apakah itu nanti akan berdampak terkait dengan penilaian atau bagaimana? Silakan Bapak. Oke. Jadi di situ ada 2 nilai perilaku kerja dan nilai praktik kinerja dan perilaku kerja. Nilai praktik kinerja misalkan 40. Lalu perilaku kerjanya 90. Ya, yang jelas tadi yang pertama itu praktik kinerjanya sesuai ekspektasi karena 40, sementara praktik kinerjanya di atas ekspektasi karena 90. Nah, dua-dua ini nanti akan digabungkan menjadi yang ujung itu, yang bagian ujung yang terakhir itu predikatnya. Nah, baik tidak baik itu semua dari yang 2 tadi. Itu di rata-rata. Kalau memang di awalnya di praktik kinerja dia praktik kinerja di atas ekspektasi dan
perilaku kerja di atas ekspektasi, maka hasil akhirnya adalah sangat baik. Sangat baik. Lalu kalau di perilaku kerja salah satunya di atas ekspektasi, salah satunya sesuai ekspektasi, maka hasil akhirnya adalah baik. Kalau dua-duanya di bawah semua, perilaku kerja di bawah ekspektasi, praktik kinerja di bawah ekspektasi, maka akan butuh perbaikan. Ada 3. Jadi baik sesuai dengan perlu perbaikan. Jadi kalau dua-duanya di bawah ekspektasi, tentu butuh perbaikan. Lalu saya sambung ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kira-kira kalau teman-teman hanya dapat nilai 30 dan butuh perbaikan, kita mau lanjut untuk mengirimkan data karena sudah tanggalnya. Kalau contoh saya langsung kirim, saya tidak tunggu kamu. Tidak mungkin kau satu orang yang menghambat untuk semua. Misalkan hanya satu guru yang belum kirim data. Ya, misalkan yang tadi nomor 1 sampai 10 itu kan kami ada 12 orang. Contohnya saya 12 orang. 11 orangnya sudah semua 100. Tapi satu orang belum kirim data. Misalkan mungkin bukti dukungnya ataupun yang tadi butuh perbaikan, tetap kita kirim. Misalkan, apakah ada dampaknya? Dan saya rasa itu menjadi refleksi ke depan. Jadi apapun hasilnya yang ada di praktik kinerja periode 1 ini, tetap kita kirimkan. Baik itu selesai atau tidak selesai, tetap kita kirim sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, contohnya saya ambil 40 poin dan ternyata sampai dengan saat ini hanya dapat 28 poin. Lalu sudah waktunya untuk kita kirim. Dan 1-2 poinnya adalah misalkan saya memasukkan sertifikat penilaian aksi nyata contohnya. Tidak semua orang menjadi penilai aksi nyata. Nah, kita mau cari di mana sertifikat? Tentu tidak akan dapat. Nah, untuk itu kirim saja yang 28-nya, tidak apa-apa. Tidak mempengaruhi predikat kita di akhir nanti. Misalkan tadi kan hanya yang ini hanya 2 saja. Perilaku kerja dengan praktik kinerja. Sementara untuk dokumen itu mau lengkap tidak lengkap, kirim saja tidak apa-apa. Itu yang saya dapat kemarin. Bukan saya hanya omong-omong saja, itu yang saya baca seperti itu. Dan kemarin baru saya baca. Karena ada beberapa guru yang milih sebagai kontributor perangkat ajar, tetapi tidak menjadi bagian dari kontributor tersebut. Bagaimana kita mendapatkan bahan ajar tersebut untuk diunggah ke bukti dukung PMM. Jadi kesimpulannya, apa yang ada, apa yang peroleh sekarang, kirim saja, jangan tunggu satu orang yang tagae. Dan saat kita tagae semua, ya maksudnya terhambat. Tagae ini bahasa orang Timur. Kami orang Timur bilang tagae sedikit. Ya. Jadi Bapak Domingus Kopa dari Sabuko Rihi ini. Ya. Jadi kalau ada teman-teman guru yang Sumba Timur, Bapak narasumber. Sumba Timur, ya. Belum unggah bukti dukung, tinggal diskusikan dengan kepala sekolah karena kita harus mengirim data sesuai dengan waktu yang ada. Tetapi pun kalau memang Bapak Ibu ingin tetap ada nilainya di bagian bukti dukung ini tidak selamanya sertifikat. Tidak selamanya sertifikat. Bisa buat laporan, bisa kita kebijakan dengan kepala sekolah dan teman-teman semua bahwa kita sama-sama ini tidak ada bukti dukung untuk lapor observasi misalkan atau sertifikat pelatihan mandiri. Nah, kita bisa buat akali dengan mengupload aksi nyatanya. Sudah kirim aksinya tetapi tidak divalidasi, maka sertifikat belum keluar. Maka yang bisa kita upload adalah aksi nyata ataupun bukti dukung lain yang relevan. Tidak harusnya sertifikat. Tidak harus. Jadi apa saja. Jadi dengan kebijakan ini maka saya rasa tidak akan ada guru yang tidak upload bukti dukung. Pasti semua upload. Seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, terima kasih untuk penjelasannya yang luar biasa Bapak narasumber. Penanya berikutnya Ibu Sandi. Ibu Sandi. Ya, dipersilakan Ibu Sandi untuk bertanya. Ibu Sandi Devlianji S. Nitsai. Silakan Ibu Sandi.
Oke, berikutnya mungkin gangguan jaringan ya Bapak narasumber ya. Ada Ibu Yudista. Ibu Yudista yang sudah resen. Mungkin gangguan jaringan. Ya baik, Bapak Ibu, Bapak narasumber, ada pertanyaan titipan dari salah satu peserta. Tadi mengikuti webinar ini hanya sekarang lagi posisinya di dalam pesawat ya, dari Kupang menuju Waingapu. Ada titip pesan dari Ibu Joyce terkait dengan pengerjaan SKP Ekin dan PMM. Ini ada pertanyaan, apakah tidak berpengaruh kepada predikat kinerja satuan pendidikan apabila ada pegawai yang cuti dan tidak mengerjakan SKP Ekin pada PMM? Apakah itu berpengaruh atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah dengar suara saya? Ya, sangat jelas. Sangat jelas. Oke, baik. Tadi di bagian substansi itu sudah jelas bahwa jika guru tersebut melakukan cuti, maka guru tersebut tidak melakukan atau tidak mengerjakan kinerja di PMM, baik itu kinerja BKN maupun kinerja yang ada di PMM. Sehingga untuk menghitung nilai kredit sekolah satuan pendidikan, maka tidak dihitung dengan orang yang bersangkutan. Karena itu punya aturan yang jelas sesuai dengan poin yang keempat tadi. Jadi kalau ada guru yang cuti, guru tersebut tidak masuk dalam perhitungan untuk menentukan angka kredit. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang luar biasa. Nah, ini ada penanya berikut. Pak Domingus, resen kembali ingin bertanya lagi, Bapak Domingus? Iya, betul. Oke, silakan ya, semua luar biasa. Iya. Saya senang sekali. Mungkin ini kita sama belajar ya. Sering ya, Ibu ya. Artinya ada banyak hal juga yang mungkin saya merasa kekurangan ya dalam, karena apalagi kita diminta atau dipercaya oleh kepala sekolah untuk membantu, sehingga tidak salah untuk mengambil atau memilih jalan ya. Jangan sampai kita memilih jalan yang terjal, akhirnya nanti semua jatuh pada lubang yang ya. Begini Bu Ibu moderator, Bapak narasumber, sudah jelaskan tadi ya terkait dengan bagaimana penilaian. Kalau terkait dengan penilaian praktik kinerja, ini hanya sekedar berbagi saja Bapak narasumber. Yang lalu pengalaman yang lalu ada satu rekan guru yang seperti yang Bapak narasumber sampaikan, ketika kita atau rekan guru memilih pada poin yang pertama, yaitu di luar dari kendali diri dan dari kendali dirinya, maka nilai atau ratingnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, ketika seperti itu yang muncul, maka saya minta kembali rekan guru untuk melakukan evaluasi kembali dan pengajuan perubahan kembali. Dan ketika saya melakukan itu, saya menjelaskan bahwa ini harusnya ada di dalam kendali kita, karena yang menjadi objek penilaian adalah kita guru, bukan sarana prasarana, bukan siswanya atau bukan satuan pendidikan. Sehingga kenapa ratingnya sangat rendah. Nah, ketika saya memberikan penjelasan seperti itu, maka rekan guru melakukan perubahan. Nah, ketika melakukan perubahan, mengambil atau memilih bahwa semua yang refleksi rencana tindak lanjutnya adalah dia menyadari bahwa ada dalam kendali dirinya, maka ketika itu muncul atau tampillah kembali di atas ekspektasi atau sesuai dengan ekspektasi. Nah, hal itu memang yang
terjadi. Hanya saja mungkin sedikit ini ya, saya ketika saya memberi seperti itu kan hampir sama, hampir rata-rata. Ada beberapa rekan guru yang saya buat karena memang praktik kinerjanya bagus. Nah, tetapi ketika nilai keluar atau angka keluar, ini yang menjadi tanda tanya, kok bisa ada yang 40, ada yang 80, padahal ketika waktu tadi dalam tahap observasi dan sampai pada rencana tindak lanjut hampir sama ketika waktu saya isi, tapi kok tohnya nilainya keluar itu kok berbeda. Tapi itu tidak ada masalah karena Bapak narasumber sudah jelaskan. Hanya saja mungkin ini menjadi evaluasi ke depan pada periode kedua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan dampaknya, kalau saya lihat dan saya coba referensi dari berbagai kegiatan saya ikut, dampaknya adalah predikat organisasi itu nantinya. Ketika ada yang seperti yang mungkin upload dokumennya kalau kita, atau yang tidak sempat selesai tapi kita kirim. Nah, itu nanti dampaknya adalah pada predikat organisasi. Nah, ini mungkin yang perlu kita ketahui bersama sehingga ya artinya kita sebagai rekan kerjanya bisa kita saling membantu untuk mengingatkan, dan juga barangkali ya ini ada calon pengawas, ada calon kepala sekolah, ini ibu moderator ini sedikit lagi mungkin sudah ibu kepala sekolah ini. Ya, jadi mungkin itu Bapak narasumber, sekali lagi ucapan terima kasih banyak dengan adanya penjelasan dari Bapak narasumber ini. Saya semakin paham terkait dengan penilaian kinerja oleh kepala sekolah. Kan seperti itu dari saya, Bapak narasumber dan Ibu moderator. Terima kasih banyak. Selamat sore. Saya kembalikan. Iya, selamat sore Pak Domingus, luar biasa ya untuk umpan balik yang diberikan ya. Tadi Pak Domingus sudah menyampaikan terkait dengan pemahaman ya materi yang sudah disampaikan oleh Pak Filipus Mere, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita terus berkolaborasi. Kita berdiskusi, jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi, tanya jawab dengan Bapak Filipus Mere, ada Pak Rali maupun saya, nanti bisa kontak kami, atau mungkin Pak Domingus bilang, saya dengan Ibu Tabita sering ketemu. Kami ini dari Sumba Timur, Pak Filipus. Pak Domingus ini rekan guru penggerak angkatan 7, dan kami sementara bertugas pada pengajar praktik, jadi kami sering bertemu. Jadi Pak Domingus dan teman-teman yang lain kalau ingin menanyakan sesuatu terkait dengan pengelolaan kinerja, boleh langsung bertemu melalui WA, mungkin melalui telepon kepada Pak Filipus, nanti saya kasih kontaknya. Ya, ini ada yang resen berikutnya Pak Sulistio. Ini rekan guru saya juga dari Kabupaten Sumba Timur yang ingin bertanya. Setelah itu nanti ada pertanyaan di kolom chat Bapak Samuel, dari Bapak Samuel Rehul Thomas Rogalili. Ya, silakan Pak Sulistio. Baik, terima kasih Ibu moderator yang hebat dan Bapak narasumber yang telah memberikan pencerahan lagi bagi kami guru-guru yang ada di pelosok NTT ini. Jadi ada pertanyaan Bapak. Jadi dalam rangka penyusunan EKIN ini yang di PMM ini, dulu itu kalau saya dulu bantu teman-teman itu total keseluruhan dari guru yang menyusun RHK waktu itu adalah 6 orang dengan rincian 4 orang itu ASN dan 2 orang guru honor. Karena dulu kan kami belum mengetahui di awal itu apakah ini hanya wajib untuk ASN atau untuk semua, dan kebetulan waktu itu Pak Kepala Sekolah mewajibkan semua harus menyusun. Nah, namun dalam perkembangannya ternyata kan yang diwajibkan adalah hanya ASN. Jadi yang melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM itu adalah 4 orang saja. Kami yang 3 orang P3K dan 1 orang PNS.
Nah, sampai saat ini yang sudah menyelesaikan sudah keluar predikat adalah 4 orang. Nah, yang 2 orang itu tidak melanjutkan begitu, Pak. Jadi apakah nanti kalau itu tidak kita lanjutkan, apakah nanti berpengaruh dengan predikat kinerja organisasi, Pak? Gitu. Apakah harus dilanjutkan? Apakah dibiarkan begitu saja atau bagaimana kira-kira? Kalau tidak, kita takutnya kalau dibiarkan berpengaruh begitu. Kira-kira berpengaruh atau tidak? Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sulis. Ya, terima kasih Pak Sulis untuk pertanyaan yang sangat luar biasa. Diberikan kesempatan kepada Pak narasumber untuk menjawabnya. Masih unmute, Pak. Oke, saya akan menanggapi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Domingus tadi, bahwa jika ada satu orang guru ataupun beberapa guru yang tidak menuntaskan perencanaannya yang awal sudah direncanakan dan pada akhirnya tidak selesai, akan mempengaruhi predikat organisasi. Nah, dalam hal ini juga sama, karena guru-guru honor juga dihitung dalam pengelolaan kinerja di PMM ini. Memang waktu itu awalnya itu kan disampaikan bahwa guru honor tidak wajib. Ya, hingga saat ini tidak wajib. Tetapi jika sudah terlibat di dalam, maka perhitungan predikat organisasi tetap dihitung dengan berapa orang ada di dalam yang waktu kita kirim itu. Ya. Nanti ketika kita kirim dan ternyata belum selesai, misalkan selesai 6, tidak selesai 4, dan saya kirim, tetap dihitung 10 orang. Tetap dihitung 10 orang, sehingga itu nanti mempengaruhi predikat organisasi kita. Seperti itu. Kecuali dalam hal cuti, tidak terhitung kalau cuti. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Sulis. Berarti semua guru ya Bapak ya harus mengisi, karena jika ada yang tidak mengisi berarti akan mempengaruhi predikat pada satuan pendidikan. Ya, luar biasa. Kita akan masuk pada pertanyaan berikut dari Bapak Samuel Rehul Thomas Rogaleli. Selamat sore Ibu Moderator dan Pak narasumber. Selamat sore juga Pak Samuel. Saya ingin bertanya Pak, kalau sekolah kita sudah mengirimkan data ke dinas, kira-kira kita harus menghubungi siapa atau ditunggu sampai kapan baru nilai untuk organisasi kita bisa keluar? Terima kasih. Ya, silakan Pak narasumber. Oke, baik, saya langsung menjawab. Kebetulan saya juga punya di sekolah saya, sudah 1 minggu saya kirimkan data ke dinas, dan tadi siang saya cek masih menunggu, masih di 0. Karena ada 1 dari 2 kan, ada 2. Tetapi di situ masih 0, artinya dinas belum setujui. Nah, ini tidak langsung disetujui karena kita kirim nanti dianalisis dulu oleh Kemendikbud. Dianalisis oleh Kemendikbud, selanjutnya nanti dikirim kembali ke dinas untuk menentukan predikat organisasi. Jadi tidak langsung ya, entah itu lama atau tidak, saya juga tidak tahu sampai di situ karena saya pun sudah 1 minggu lebih. 1 minggu lebih setiap hari saya cek dan ternyata belum. Kemungkinan di akhir Juni itu 1 kali. Di akhir Juni. Karena kemarin ketika saya tanya di satu narasumber, yakni ketua komunitas PMM Kabupaten Timur Tengah Selatan, terkait dengan sinkron data di kinerja tidak ada. Beliau menjawab bahwa di akhir Juni itu nanti disinkron sekaligus oleh sistem. Mungkin di saat itu juga predikat organisasi nanti akan dikirim. Karena masih ada 2 tahap. Setelah kita kirim nanti kembali ke sekolah, ke dinas kembalikan ke sekolah untuk dibagikan kepada guru. Seperti itu. Jadi untuk kapannya, berapa lama dinas menyetujui ataupun melihat data yang kita kirim, itu kita belum tahu sampai di situ. Karena kita menunggu saja
sampai akhir Juni. Semoga dalam waktu dekat ini tanggal 20-an ke atas sudah bisa menyetujui sehingga kita bisa membagikan hasil predikat tiap-tiap guru di akhir bulan ini, seperti itu. Karena bulan 7 kita mulai lagi yang baru. Oke, jadi untuk waktunya saya belum pastikan kapan karena kita hanya bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Suruh kirim, kita kirim saja. Untuk sampai kapan keluarnya nanti kita tunggu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bapak narasumber. Ya, terima kasih buat Pak Samuel yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu kita menunggu saja ya hasil predikat organisasi kapan itu keluar ya, semua membutuhkan proses ya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oh, bagaimana Pak Domingus? Silakan Pak Domingus. Izin Ibu moderator, mungkin saya menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Kalau memang bisa, kalau ada koneksi antara dinas pendidikan bisa langsung dihubungi atau memberitahu karena kadang-kala kan banyak kerja bisa kalau alangkah lebih bagus kalau memang ada kenalan, ada mungkin koneksi antara, karena yang urus itu biasanya kalau kita Sumber Timur kan Pak Kabit SMP itu beliau, kalau ini yang lalu sempat ketemu juga sempat beliau sampaikan ketika sudah kirim data mohon disampaikan agar bisa ditindaklanjut seperti itu. Mungkin seperti itu menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber. Terima kasih Bu moderator, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Domingus sudah menambahkan. Ini menjadi pengalaman buat saya nanti. Mungkin saya harus informasikan, saya juga tidak mau dari belakang, saya menjadi orang pertama. Jadi saya akan sampaikan kepada yang berkewenangan supaya bisa lebih cepat. Misalnya hanya kita memberi semacam angin bahwa kita sudah selesai. Tinggal mau tindak lanjut seperti apa kita menunggu. Oke, terima kasih Pak Domingus. Oke, balik ke Ibu Delvia. Iya, terima kasih banyak Pak Domingus ya untuk masukannya yang luar biasa supaya kita sama-sama tahu ya, intinya ada komunikasi yang baik ya antara kita dengan dinas pendidikan. Terus kita bisa bertanya ya, tadi Pak Domingus sudah sampaikan terkait dengan predikat organisasi, jika sudah mengirimkan data kita bisa bertanya kepada bagian bidang SMP misalnya seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak. Masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oh, Ibu Sandi ini mungkin jaringan ya atau salah pencet. Ya, nanti Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi bisa, jangan malu-malu ya untuk berkonsultasi, bisa WA saya. Kalau ingin langsung kepada Pak Pelipus nanti saya sampaikan atau saya kasih nomor kontak Bapak Pelipus maupun Bapak Rali. Untuk diketahui Bapak Ibu, kami nanti akan melakukan pengimbasan lagi terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Nanti ada beberapa komunitas yang akan bekerja sama dengan kami. Kami dari Bergema 2, penggerak komunitas Bergema Batch 2, ada saya, ada Bapak Pelipus Mere dan juga Bapak Rali bersama para komunitas penggerak Bergema 2 di seluruh Indonesia. Untuk itu ada informasi terkait dengan sertifikat daftar hadir, mohon disampaikan Pak Rali supaya Bapak Ibu peserta yang ada dalam room Cimit ini dan juga di link YouTube bisa mengikutinya. Silakan Pak Rali. Terima kasih banyak ya Pak narasumber hebat. Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Rali. Oke, mungkin Pak Rali lagi gangguan jaringan juga di tempatnya di SOE. Oke, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Halo Pak Rali. Halo Pak Rali. Jaringan. Oke, baik. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Bapak Ibu, apakah sudah mengisi daftar hadirnya semua?
Bapak Ibu yang ada di link YouTube, yang mengikuti di link YouTube, apakah sudah mengisi daftar hadir semuanya? Sudah. Oke, sudah. Terima kasih Pak Rali. Oke, kita akhiri sudah ya Bapak narasumber. Kita akan ketemu lagi Bapak Ibu ya. Kita pasti akan bertemu lagi terkait dengan pengelolaan kinerja karena hari ini masih hanya beberapa saja yang mengikutinya, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa membantu kami untuk bersama-sama mengimbaskan, berbagi hal-hal atau informasi penting terkait dengan pengelolaan kinerja, terkait dengan rating, terkait dengan predikat penilaian pada pengelolaan kinerja di PMM. Untuk itu, saya minta kesediaan Bapak Domingus dari Kabupaten Sumur Timur untuk memimpin doa, namun salah satu peserta Pak Domingus ini meminta untuk closing statement dari Pak narasumber, memberikan kekuatan nih Pak narasumber ya buat kita semuanya terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM. Kemudian nanti kan di bulan Juli kita kan akan mempersiapkan lagi kan RHK kita pada tahap yang baru. Nah, untuk diketahui bersama juga Bapak Pelipus Nere adalah salah satu penelaah aksi nyata di PMM. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki Kombel, nah Kombel belajar, ingin nih bagaimana cara nih kita mau membahas materi terkait dengan aksi nyata agar bisa lulus validasi. Nah ada Bapak Pelipus Mere sebagai salah satu penelaah aksi nyata. Kemudian salah satu juga kontributor perangkat ya. Perangkat pembelajaran di PMM. Kemudian ada juga Pak Rali bersama-sama dengan kami. Ya silakan closing statement Bapak Rali. Setelah itu nanti ada informasi penting dari Bapak Rali. Dipersilakan. Silakan closing statementnya Bapak narasumber, Bapak Pelipus. Setelah itu nanti ada informasi penting dari Bapak Rali. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang kembali diberi kepada saya. Baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada sore ini, saya ingin menceritakan pengalaman sedikit terkait dengan mengerjakan terkait dengan pengelolaan kinerja ini di PMM. Nah, teman-teman, dari saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang ingin melakukan pengelolaan kinerja di PMM ini, sebaiknya kita ikuti waktu yang ada. Ikuti waktu yang ada. Misalkan kemarin dari Januari kita buat apa, Februari kita buat apa, hingga dengan bulan Juni. Jangan sampai kita tumpuk saja di bulan Juni terakhir kita mau kerja mana, tinggal mana. Nah, karena semua tumpuknya pada bulan Juni. Artinya bulan 2, 3, 4, 5 kita tidak kerja. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman, kalau memang mengerjakan pengelolaan kinerja ini, kita kerja sesuai dengan jadwal ya. Waktu yang diberikan seperti apa kita ikuti itu, sehingga kerja kita itu bertahap, tidak menumpuk pada satu hari untuk mengerjakan dari perencanaan sampai dengan penilaian. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman Bapak Ibu yang sempat memilih RHK misalkan kontributor perangkat ajar atau penilaian aksi nyata, sampai saat ini masih ada fitur untuk merubah RHK kalau memang tidak dapat. Tetapi kalau bisa diakali dengan mengunggah aksi nyata di PMM bisa, tetapi untuk saat ini ada tombol yang untuk menghapus RHK itu masih ada, sehingga bisa kita rubah sesuai dengan yang ada saat ini. Sehingga tidak ada satu guru yang tidak mengupload bukti dukung nanti, karena itu mempengaruhi predikat kinerja satuan pendidikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan penilaian, entah itu mau kuning atau mau hijau, karena kemarin ada yang hijau, ada yang kuning. Kalau hijau kan butuh perbaikan, yang kuning butuh perbaikan, karena di bawah ekspektasi. Misalkan tadi sampaikan karena I1 semua nanti kuning. Nah itu kita kembalikan kepada kepala sekolah. Kalau memang kita menginginkan, karena waktu praktik kinerja akan terlebih dahulu, praktik kinerja, dan kita mengisi, dan ternyata dapat nilai kuning, artinya belum efektif, ya, itu belum efektif, maka kita bisa berdiskusi dengan kepala sekolah bagaimana caranya, apa kita mau perbaiki lagi ataupun lanjut.
Tetapi itu teman-teman tidak mempengaruhi kinerja hasil akhir kita nanti, tidak mempengaruhi. Tetapi kita diskusikan supaya kalau mau perbaiki dari awal. Seperti itu, sehingga kita lanjut tahap demi tahap sesuai dengan waktu yang ada. Itu saja, terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak buat penguatannya Bapak narasumber hebat pada sore hari ini. Selanjutnya Bapak Rali. Halo Bapak Rali. Oke baik, Bapak Ralinya masih mengalami kendala jaringan. Kita akan menutup seluruh rangkaian webinar kita pada sore hari ini. Tentunya kita akan berjumpa kembali pada pengimbasan yang berikut dengan materi yang sama dan juga ada materi-materi kejutan dari Kemendikbudristek. Untuk diketahui Bapak Ibu, materi pada hari ini, pada sore hari ini yang kami sampaikan, yang disampaikan oleh Bapak narasumber ini adalah materi yang kami dapatkan dari pembekalan yang kedua terkait dengan program Bergema 2 dari Balai Layanan Teknologi Platform Teknologi Kemendikbudristek. Baik, Pak Rali, masih ada Pak Rali? Halo, Pak Rali. Halo Ibu. Oke, ya. Baik, kami menunggu dari tadi Pak Rali. Soe aman Pak Rali? Oke. Ya. Pak Rali mohon sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang ada di room Jimit ini dan juga YouTube terkait dengan daftar hadir dan juga sertifikat yang akan diterbitkan. Silakan Pak Rali. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Domingus. Silakan. Baik, terima kasih Ibu sudah memberi saya kesempatan. Baik Bapak Ibu guru semua, harap diisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom komentar, di YouTube juga sudah dibagikan. Silakan lihat dan isi daftar hadir tersebut. Nah, daftar hadir tersebut ada satu minta bukti keikutsertaan. Jadi silakan di screenshot kegiatan saat ini dan diupload di situ. Dan kalau ada kendala soal pengisian itu atau tidak bisa upload ketika di drive itu, bisa ditanyakan di grup webinar komunitas ya. Di situ kami mungkin bisa membantu untuk menjawab. Oke. Dan untuk sertifikat tetap akan didapatkan dan teman-teman, Bapak Ibu silakan isi saja formulir yang sudah dibagikan. Formulir juga link juga sudah dibagikan ulang oleh Ibu Delvia. Silakan lihat di kolom chat ya. Silakan lihat di kolom chat Google Meet. Oke, itu saja. Waktu saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih banyak Pak Rali. Ya, kita akan mengakhiri rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Domingus Kupari. Kepada Bapak Domingus dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator kesempatan diberikan kepada saya untuk memimpin doa penutup pada kegiatan sore hari ini. Izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan keyakinan saya, yaitu Kristen Protestan. Bagi teman-teman yang lain yang beragama lain boleh menyesuaikan. Kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang senantiasa memberkati kami. Kami berterima kasih karena Engkau telah menuntun dan menyertai kami sepanjang kegiatan pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Semuanya itu boleh terjadi hanya atas perkenanan dan pernyataan Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang telah kami dapati pada sore hari ini, materi-materi terkait dengan pengelolaan kinerja yang menjadi acuan bagi kami sebagai pendidik dalam kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pahami boleh kami terapkan dan boleh kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing.
Bapa di sorga, kami serahkan ke dalam tangan kasih setiamu bagi Bapak narasumber yang sudah menyampaikan materi. Boleh apa yang disampaikan pada sore hari ini Tuhan, semuanya atas pernyataan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan, mari Engkau tuntun dan sertai dalam segala tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, baik sebagai narasumber dan sebagai bagi praktik baik Tuhan. Semuanya mari Engkau tuntun dan sertai, memberikan kekuatan kesehatan sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya boleh yang mampu dan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di sorga, bagi Ibu moderator yang memandu kegiatan pada sore hari ini Tuhan, mari Engkau terus memberkati segala tugas dan tanggung jawabnya, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di sorga, kami juga sebagai peserta Tuhan, mari Engkau memberkati, memberikan kami kekuatan kesehatan, sehingga di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, boleh kami jalankan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di sorga, seluruh kegiatan atau aktivitas kami pertaruhkan dalam tangan setia Tuhan. Bapa di sorga, mari Engkau tuntun menyertai kami sepanjang kehidupan kami sampai seterusnya. Bapa di sorga, ini doa dan harapan kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Domingus yang sudah memimpin kita dalam doa. Tuhan memberkati kepada Bapak Domingus, memberkati kita semuanya. Untuk itu Bapak Ibu sebelum live atau keluar, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon kameranya di on cam. Nah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng nih. Oke, selamat sore Bapak Ibu, luar biasa ya, masih setia bersama kami. Ya, Ibu Marlin ada di sini? Ya, tuh mantap. Bapak Domingus, Pak Victor ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, Ibu Nori, Ibu Dorka semuanya, mari kita berfoto ya. Tekan pesonamu, 1, 2, 3. Oke, terima kasih, mantap. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi. Nanti kita ada pengimbasan lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin hari ini ada yang tidak kebagian untuk bertanya atau diberikan kesempatan. Ya Ibu Nori gimana Bu Nori Selan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada, mungkin salah pencet. Oke, baik ya Bapak Ibu. Yang sudah mau ditanyakan daftar hadir, Bu. Oh, daftar hadirnya ya. Ada di hadir. Ya, oke, Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah ada di link di kolom chatnya, linknya sudah dibagikan di kolom chat. Bapak Rali bisa melihat bersama terkait dengan peserta yang ada di YouTube. Apakah sudah link daftar hadirnya? Sudah ya? Oke, luar biasa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tetap semangat Pak Pelipus. Narasumber hebat sore hari ini luar biasa. Tetap semangat Pak Rali sebagai host kita sore hari ini. Semangat ya. Terima kasih. Oke, di live semuanya. Selamat sore, izin live. Terima kasih Pak Domingus.